Assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga senantiasa diberi kesehatan serta keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, kali ini Cinta masih bahas soal Shopee, tapi ini Cinta bahasnya tentang kelebihan dan kekurangan menggunakan Shopee Letter. Teman-teman yang ingin berbelanja menggunakan Shopee Letter, tonton dulu ya video Cinta ini. Mana tahu ini bisa menjadi referensi teman-teman yang ingin belanja, dan teman-teman jangan sampai masuk lubang yang salah. Dan kali ini aku ingin bahas tentang Shopee Letter yang ada di Shopee aku, dimana Shopee Letter itu kayak sejenis pembayaran yang bisa dilakukan atau kita bisa pinjam dulu. Awalnya aku kaget banget saat aku buka ke akun Shopee aku lihat ada nominal 6 juta dan itu katanya bisa dipakai. Jadi aku kayak berpikiran, wah ini kejutan banget nih, ini kayaknya bonus banget ini. Jadi aku langsung ngurus langkah-langkah yang dikasih dari pihak Shopee-nya, yaitu antara lain kita verifikasi KTP, terus nomor rekening, terus data-data diri lainnya. Itu yang serasa aku nggak terlalu lama dan cukup mudah, dan kayak benar-benar kita difasilitasi untuk belanja dan dia bayarin duluan. Tapi aku mikir lagi dong, iya kali kita dibayarin gitu aja. Jadi aku cari tahu, aku cari referensi dari media sosial, terus dari searching, dari YouTube. Aku ngumpulkan informasi-informasi tentang kesalahan kita menggunakan Shopee Letter. Nah, jadi dari banyak referensi itu aku menyimpulkan ya teman-teman, beberapa keunggulan, manfaat atau kendalanya dari kita menggunakan Shopee Letter ini. Terutama aku ingin bahas tentang kerugian kita menggunakan Shopee Letter. Jadi tujuan aku buat video ini agar memudahkan teman-teman untuk menyimpulkan dari referensi-referensi yang aku dapat. Karena referensinya itu bukan dari satu sumber aja. Aku cari referensi itu dari berbagai sumber, baik itu dari online maupun secara langsung. Maksudnya secara langsung itu aku hubungin orang-orang yang memang sudah pakai Shopee Letter sebelumnya, dan aku tanya ke mereka pendapat mereka terkait penggunaan Shopee Letter. Di sini banyak yang berpenilaian positif, tapi banyak juga yang berpenilaian negatif. Malah penilaian negatifnya itu tuh bener-bener nggak bakal kita bayangin sebelum. Tapi sebelumnya aku minta bantuan dari teman-teman untuk teman-teman bisa mendukung aku membangun channel ini dengan cara subscribe, share, like, dan komen video ini. Terutama bagi sanak saudara atau sahabat teman-teman yang sekiranya membutuhkan informasi tentang Shopee Letter ini. Semoga bantuan teman-teman, dukungan teman-teman diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua selalu diberi kesehatan serta keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelumnya untuk teman-teman yang belum tahu apa itu ShopeePay, apa itu Shopee Letter, di sini aku bakal jelasin dulu ke teman-teman. Jadi ShopeePay itu bukanlah pinjaman uang, namun itu sejenis metode pembayaran melalui dompet digital di akun toko online. Jadi kita harus transfer atau top up uang ke dompet virtual tersebut. Manfaatnya, jika kita berbelanja, sewaktu-waktu kita tinggal bayar. Jadi untuk lebih memudahkan kita membayar belanja online kita, ya khususnya di Shopee. Nah, sementara Shopee Letter sendiri adalah sejenis pinjaman online juga, tapi tidak dalam bentuk dana tunai, melainkan berupa pinjaman belanja, dan teman-teman bisa beli barang dulu tanpa harus bayar langsung. Jadi teman-teman bayarnya kemudian, dan itu pun bisa dicicil. Dengan kata lain, hutang barang di muka secara kredit atau angsuran. Nah, sekarang aku langsung ingin membahas kekurangan atau kelebihan kita menggunakan Shopee Letter.
Yang pertama aku bahas keunggulannya dulu atau kelebihan kita menggunakan ShopeeLetter. Yang pertama adalah memudahkan kita untuk melakukan kredit bagi yang tidak punya kartu kredit atau credit card. Karena kita tahu tidak semua orang itu bisa mempunyai credit card atau kartu kredit tersebut. Jadi bagi yang tidak mempunyai kartu kredit, maka kita hanya bisa gigit jari. Ya karena kita memang nggak bisa nyicil dengan produk yang kita inginkan. Sementara jika kita ingin memberi cash, mungkin dana kita kurang atau masih digunakan untuk keperluan yang lainnya. Nah, dengan kata ini, ShopeeLetter ini dihadirkan memberikan kesempatan bagi mereka yang keterbatasan dana. Melalui layanan ini, para pembeli bisa belanja tanpa harus memikirkan kartu kredit atau tanpa harus memiliki kartu kredit. Seperti kita ketahui, tidak semua golongan masyarakat itu mempunyai kartu kredit karena pengurusan kartu kredit juga tidaklah mudah. Nah, disinilah ShopeeLetter memfasilitasi kita belanja kredit tanpa harus menggunakan kartu kredit. Manfaat atau kelebihan menggunakan ShopeeLetter yang kedua itu adalah bisa membantu kita di saat waktu atau situasi yang kepepet atau mendesak kita. Contohnya gini, di saat kita harus berpergian di suatu daerah atau di luar kota yang membutuhkan tiket transportasi, sementara saat itu kita sedang tidak memegang uang atau sedang tidak ada uang, kita bisa menggunakan ShopeeLetter ini untuk membeli tiket transportasi, baik itu kereta, pesawat, ataupun bis sekalipun. Nah, di sini adalah peran ShopeeLetter-nya. Dia membayarkan kita dulu dan nanti kita akan mencicil dari pembayaran kita ini, dari tagihan kita ini. Dimana ini lebih simpel dong daripada kita harus pinjam ke teman-teman yang belum tentu teman-teman juga ada dan belum tentu teman-teman mau minjemin ke kita. Nah, di sisi lain juga atau contoh yang lain juga seperti ini. Di saat kita ingin membeli barang tapi uang kita saat ini belum ada, tapi kita tidak ingin kredit. Jadi kita targetkan uang kita ini adanya 3 hari lagi atau 4 hari lagi. 3 atau 4 hari lagi ini kita gajian, sementara nanti kalau kita membelinya di saat kita gajian pasti juga memerlukan waktu untuk ngirim produknya. Nah, di sini kita bisa menggunakan ShopeeLetter untuk kita belanja produk yang kita inginkan, produk yang kita butuhkan itu detik ini juga dan saat ini juga. Jadi perkiraan nanti barang itu sampai ke tempat kita udah gajian, kita udah ada uang, jadi kita langsung bisa bayar cash tanpa kita harus kredit, karena ShopeeLetter juga bisa digunakan dengan 1 kali bayar atau cash. Yang ketiga adalah memproses pinjaman dengan cara yang lebih mudah. Kenapa aku bilang gini? Karena di ShopeeLetter itu kita meminjam gak perlu jaminan. Misalnya jaminan BPKB, sertifikat, terus jaminan surat usaha dan lain-lain. Kita tidak memerlukan itu. Jadi aku golongkan ini tidak terlalu memberatkan karena ShopeeLetter tidak meminta adanya jaminan. Kalau mau mengajukan kredit di bank manapun pasti kita butuh yang namanya jaminan. Tidak hanya jaminan, bahkan survei yang sangat memakan waktu. Bagi yang belum menikah, rumah masih ngontrak, dan jauh dari orang tua, sangatlah susah untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan. Padahal ini adalah mungkin untuk modal usaha atau mungkin untuk situasi yang sangat mendesak. Dan seperti yang aku bilang tadi, itu caranya cukup mudah dan cukup cepat, karena yang dibutuhkan adalah KTP, verifikasi wajah sesuai dengan KTP, juga pastinya warga negara yang berstatus WNI. Dan yang keempat adalah bunga yang termasuk rendah dibandingkan pinjaman online lainnya. Setiap pengguna akan dibebankan bunga sebesar 1% pada setiap transaksi. Kalau dibandingkan dengan layanan pinjam uang lainnya di internet, persentase bunga ini tergolong sangat rendah di kelasnya. Karena rata-rata bunga yang diambil perusahaan peminjaman dana adalah
1% atau ada yang 2-3%. Kalau saya menggunakan limit saya yang 6 juta tadi untuk belanja, artinya bunganya cukup saya bayar sebesar 60.000 dari 6 juta tadi. Yang kelima adalah tidak adanya potongan biaya administrasi. Seperti dengan perusahaan peminjaman uang online lainnya, kita pasti dikenakan biaya pemotongan administrasi. Misalnya kita minjam 8 juta dan yang ditransfer ke kita atau masuk di rekening kita itu bukan 9 juta, tapi masih dikurangi biaya administrasi yang nanti kira-kira kita cuma dapat 8 juta. Sementara fasilitas kredit atau cicilan tanpa kartu kredit yang diberikan oleh Shopee ini khususnya untuk yang belanja secara online, ketika Shopee Pay atau Shopee Letter sudah setuju dan aktif, maka pengguna tinggal menggunakan untuk belanja dan tanpa kena potongan apapun, hanya dikenakan bunga 1% setiap kali transaksi. Yang keenam, pengguna dapat memilih tanggal jatuh tempo. Secara umum, lembaga kredit menerapkan sistem jatuh tempo tunggal dan berlaku menyeluruh. Tidak dapat dipilih bagi sebagian konsumen. Cara ini kadang seperti adanya tekanan karena bisa saja pada tanggal tersebut mereka belum gajian sehingga harus mencarikan dana talangan dulu untuk membayarnya. Kondisi ini tidak mau membuat kita merasa terkalahkan dan mereka yang menang. Nah, disinilah kelebihan layanan Shopee Letter ini, di mana layanan ini konsumen diberikan sedikit keleluasaan sehingga berhasil melakukan aktivasi, kemudian diperbolehkan memilih tanggal jatuh tempo sendiri. Terdapat 2 pilihan tanggal jatuh tempo yang tersedia, yaitu di 1 bulan itu ada tanggal 5 dan tanggal 11. Yang ketujuh, Shopee Letter ini atau Shopee Pay ini resmi dan bukan abal-abal. Pada layanan beli dulu bayar kemudian ini, Shopee bekerja sama dengan PT Lentera Dana Nusantara dan terdaftar di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Tidak hanya itu, proses verifikasi Shopee Letter juga diawasi langsung oleh OJK. Pengguna yang ingin memanfaatkan layanan ini tidak perlu merasa khawatir atau takut ditipu. Nah, itu tadi adalah kelebihan atau manfaat kita menggunakan Shopee Letter. Selanjutnya aku akan bahas terkait kekurangan kita menggunakan Shopee Letter. Bagi teman-teman bisa menggunakan referensi ini sebelum teman-teman menggunakan Shopee Letter. Yang pertama, pinjaman itu tidak bisa dicairkan. Pada umumnya, pinjaman online berupa uang cash yang bila disetujui akan terdaftar ke rekening. Layanan yang diberikan oleh Shopee ini tidak demikian dan berbeda, khususnya untuk kredit belanja produk. Kredit barang bukan uang. Memang ada limit saldo yang ditawarkan berupa nominal tertentu, tetapi sebagaimana fungsinya hanya untuk membeli produk online, bukan berupa dana segar yang bisa dicairkan untuk keperluan selain belanja barang. Dan ini juga khusus untuk dilakukan di aplikasi Shopee aja. Memang sangat disayangkan sih, apalagi kalau kamu itu bisa kayak saya yang dapat limit 6 juta tapi hanya bisa belanja 1 juta dan sisa limit 5 juta tidak bisa ditransfer ke rekening kita. Jadi kita jangan beranggapan aku belanja dengan beberapa produk aja nanti sisanya bakal aku transfer ke rekening aku, dan itu nggak bisa ya teman-teman. Nah, yang kedua ini tadi udah aku sebutkan, yaitu bersifat terbatas dan hanya bisa digunakan di Shopee. Sesuai dengan namanya, fasilitas belanja dengan cicilan ini desain secara khusus dibuat oleh pelanggan setia Shopee. Tujuannya membantu dalam segi pendanaan, sehingga tidak perlu menunda-nunda membeli saat terjadinya kendala keuangan. Di samping itu, fungsi layanan ini tentu saja meningkatkan jumlah transaksi di Shopee dan membuat pelanggan itu makin loyal dan makin tertarik untuk belanja terus dan terus. Nah, kekurangan yang ketiga adalah bunga hanya 1%, tapi denda keterlambatan itu 5%. Persentase bunga yang dibebankan memang tergolong sangat rendah dibandingkan dengan kredit lainnya. Namun, harus diingat bahwa persentase dendanya jauh lebih besar, yaitu bunga sebesar 5% dari jumlah tagihan keterlambatan. Memang sih di mana-mana perusahaan kredit menetapkan denda tinggi untuk menekan agar tidak terjadinya kredit macet. Jumlah denda jauh lebih besar dari bunga ini bertujuan untuk mendorong agar pengguna jangan sampai terlambat dan bisa membayar secara rutin.
Namun bagi mereka yang mengalami kendala tertentu di luar kehendaknya sehingga belum bisa membayar, maka jumlah tunggakan akan semakin membesar. Misalnya tadi sesuai dengan limit aku yang 6 juta, bunga yang dikenakan jika aku gunakan semua untuk satu transaksi adalah 60.000, termasuk murah. Kasus menjadi tampak berbeda jika aku sudah membayar angsuran pertama dan kedua masing-masingnya adalah 2 juta dan keterlambatan sisanya adalah angsuran ketiga, maka aku akan dikenakan denda 5% dari 2 juta yaitu 100.000. Maka total tagihan aku menjadi 2.100.000 sehingga denda semakin besar kalau seandainya terlambat membayar. Jadi kalikan saja kan denda yang harus kita bayar per 5%-nya. Yang keempat, jumlah pinjaman terbatas dan bagi orang tertentu mungkin tidak mencukupi. Salah satu yang dikeluhkan dari pinjaman online cicilan barang ini adalah nominal yang terbatas. Tidak semua pengguna mendapatkan limit 6 juta. Ada yang diberikan limit jauh lebih besar dan dari itu, dan ada juga yang jauh lebih kecil. Ada yang 500.000, 750.000, 1.500.000, dan besar limit ini sangat berbeda tergantung seberapa loyal pengguna belanja di Shopee selama di Shopee. Maksud aku gini, ada perbedaan antara pengguna lama dan pengguna baru, dan dimana dibedakan juga pengguna lama yang memang aktif belanja dan pengguna lama yang sesekali belanja, itu limit dari kreditnya jumlahnya sangat berbeda. Yang kelima, cicilan yang tergolong pendek menurut pengguna tertentu. Sebagaimana tujuannya, ShopeeLetter merupakan solusi pinjaman instan yang memungkinkan pengguna dapat membeli produk sekarang dan bayar nanti tanpa memerlukan kartu kredit. Layanan pinjaman ini memberikan pilihan menyelesaikan tagihan dalam waktu 1 bulan saja atau dengan cara mencicil selama 2-3 bulan. Biasanya tanggal pembayaran yang kerap dipakai lembaga kredit bersifat tanpa pilihan dan mutlak. Rata-rata pihak kredit memberikan jangka 3, 6, 9, atau 1 tahun, namun pilihannya layanan ini hanya tersedia dalam jangka 1 bulan saja atau 2-3 bulan. Dan masa cicilan ini mungkin dirasa terlalu sangat singkat bagi yang kamu yang terbiasa menggunakan kredit 6 bulan sampai 1 tahun. Terlebih bagi teman-teman yang berniat memakai limit belanja yang besar. Saat limit belanja lebih besar, maka cicilan paling lama hanya 3 bulan, maka jumlah tagihan per bulan dirasa agak berat, dan karena besar tersebut, jadi bisa dikatakan jumlahnya sangat tinggi. Karena niat kita kredit itu dengan cicilan yang sangat ringan agar tidak terasa saat kita membayar dan tiba-tiba aja udah lunas, gitu kan ya teman-teman. Tapi di sini nggak bisa karena kita cuma dikasih jangka itu sampai 3 bulan saja. Nah, demikian informasi yang aku bisa berikan kepada teman-teman terkait kelebihan dan kekurangan menggunakan ShopeeLetter. Di sini aku masih sangat banyak kekurangan yang memang harus aku ubah dan aku perbaiki. Aku minta dukungan dari teman-teman atau saran dari teman-teman untuk aku bisa lebih baik lagi. Dengan cara teman-teman komen aja apa yang harus aku ubah dengan cara aku menyampaikan informasi, atau dengan cara aku menjelaskan kepada teman-teman, atau dengan cara apapun itu. Teman-teman bisa mengkritik aku dengan cara langsung aja komen teman-teman apa yang harus aku perbaiki.